Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pak Kasubdit yang saya hormati, kawan-kawan Kabid yang sempat hadir, kawan-kawan kasih baik pusat maupun daerah, 34 provinsi yang saya hormati, kawan-kawan Pok Jawas, seluruh Nusantara, kawan-kawan kepala madrasah aliyah yang tergabung di KKM Madrasah Aliyah, 34 provinsi, kawan-kawan kepala madrasah sanawiyah yang tergabung di KKM sanawiyah seluruh provinsi, kawan-kawan kepala madrasah ibtidaiyah yang tergabung di KKM MI seluruh Indonesia yang saya hormati, kawan-kawan kepala RA yang tergabung di KKRA seluruh Nusantara yang berbahagia. Dan tidak ketinggalan saudara-saudaraku proktor, helpdesk, yang luar biasa perjuangan kalian. Sungguh saya memberikan apresiasi yang lebih daripada yang lain kepada kawan-kawan yang menjaga teknologi kita, aplikasi kita, pejuang-pejuang proktor, pejuang helpdesk, insya Allah jasa Anda, perjuangan Anda lebih mulia. Boleh saya awali dengan nyanyian lagu-lagu yang penting untuk kawan-kawan helpdesk. Helpdesk, kaulah pejuang yang mulia, derajatmu lebih mulia dibanding lainnya. Udah itu dulu aja, cukup. Jadi saya melihat helpdesk ini pejuang yang memang patut diberikan apresiasi lebih dari yang lain. Dan saya telah meminta Pak Fakih untuk memasukkan komponen-komponen yang bisa dipakai untuk membantu memberikan perhatian pada helpdesk. Apalagi di tahun 2021 nanti, tata kelola keuangan BOS yang sudah mulai kita tata sebaik-baiknya itu, maka Pak Ahmad juga harus mengingatkan Pak Fakih agar helpdesk kita meskipun tidak selalu identik dengan uang itu penting, tetapi saya kira untuk helpdesk perlu pertimbangan dan perlu perhatian khusus karena saya rasa saat ini pentingnya helpdesk tetapi belum dipentingkan dari aspek yang lainnya. Siap, insya Allah. Kawan-kawanku yang saya cintai, semua yang berbahagia, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, semua yang berbahagia, karena kebahagiaan pejuang itu ketika kita bisa bertatap silaturahim untuk mewujudkan harapan, dan lebih bahagia lagi kalau harapan kita, cita-cita kita bisa terwujud, itu adalah kebahagiaan para pejuang. Sebaliknya, lawan pejuang itu pecundang. Pecundang itu bahagia kalau dapatkan uang, dapat materi. Tapi pejuang, kebahagiaannya bukan pada materi, bukan pada uang, tetapi pada suksesnya orang-orang yang kita perjuangkan. Bukan suksesnya diri sendiri. Jadi, lebih mudah untuk membedakan apakah dia pejuang atau dia pecundang.
pejuang itu senang kalau dirinya sukses, orang lain susah, tapi pejuang itu bahagia kalau orang yang diperjuangkan itu bahagia meskipun kita susah. Jadi kalau kawan-kawan kepala madrasah merasa sebagai pejuang, bukan ketika Anda menduduki jabatan lalu Anda bahagia, tetapi ketika siswa, guru-guru kita bisa berkolaborasi dengan baik, guru-guru dan siswa kita bisa mendapatkan prestasi, itulah kebahagiaan sebagai kepala madrasah. Meskipun kadang para pejuang itu banyak berkorban. Kalau bukan berkorban, ya bukan pejuang. Kalau hanya mencari keuntungan, itu bukan pejuang, itu pecundang. Kalau segala langkah kita dihitung dengan berapa uang, setiap kita mikir diukur dengan berapa pendapatan, itu bukan pejuang, itu pecundang. Oleh karena itu, saya mengawali pembicaraan ini, saya bicara tentang pentingnya perjuangan, karena semangat perjuangan, semangat persaudaraan, itu yang akan menguatkan, itu yang akan mendapatkan perhatian, dan itu yang insya Allah menjadikan jalan wasilah kita sukses. Kawan-kawanku, saudaraku semua yang berbahagia, sebelum saya masuk ke materi tentang budaya baru, adaptasi baru, budaya belajar baru, pasca pandemi atau di tatap muka yang akan datang, saya akan bicara dulu tentang bagaimana hasil perjuangan itu. Kawan-kawan yang saya hormati, saya mencatat sudah 2 kali Pak Menteri menyampaikan sambutan yang diakhiri dengan semangat mewujudkan madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Saya mencatat 2 kali. Yang terakhir ketika beliau menyampaikan sambutan pada hari ulang tahun Metro TV, di studio Metro TV, bersama Menristek dan Kominfo waktu itu, beliau menyampaikan lagi yang kedua, yaitu pentingnya mewujudkan madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Kawan-kawan, kalau itu harapan Pak Menteri, maka kita sebagai anak buah beliau tidak ada alasan untuk tidak sungguh-sungguh mewujudkan itu semua. Ada atau enggak ada dukungan DIPA, selagi kita masih mendapatkan gaji, kita masih mendapatkan tunjangan, kita tidak boleh beralasan karena tidak ada DIPA lalu kita enggak bisa melangkah. Oleh karena itu, saya mohon perhatian semua kawan-kawan yang hadir di acara pagi ini bagi Jakarta, acara siang ini bagi yang di Papua mungkin, yang di Nusa Timur. Saya ingin menceritakan beberapa hal yang pernah dan sudah kita lakukan, beberapa program yang mungkin selama ini kawan-kawan tahu bahwa ini adalah program perjuangan. Yang kita lakukan ini tidak ada DIPA-nya. Yang pertama, kita telah kerjasama dengan Google for Education. Ini adalah program kerjasama yang tidak menggerus Rp1 pun dari DIPA kita. Tetapi manfaatnya bagi pengguna Google for Education yang telah memiliki akun madrasah.kemenak.go.id, manfaatnya sungguh luar biasa. Ini adalah hasil perjuangan, bukan hasil keuntungan. Ini adalah karena semangat, bukan karena ada DIPA. Kawan-kawanku yang sampai saat ini merasa belum memiliki akun madrasah.kemenak.go.id, tolong segera berusaha, manfaatkan, karena ini adalah sesuatu yang oleh Pak Menteri Agama dianggap sebagai simbol
kita telah berada di kelas dunia, karena dengan memiliki akun tersebut dan memiliki dan bergabung di Google ini, kita akan menjadi manusia-manusia yang mendunia. Kita bisa saja berkomunikasi dengan sesama pelajar, sesama guru di luar sana. Oleh karena itu, saya mohon perhatian kawan-kawan kabit, kawan-kawan pengawas, kawan-kawan kepala madrasah, bahwa kerjasama Google ini harus kita optimalkan. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti katak dalam tempurung, hanya gara-gara kita tidak mau melangkah, tidak mau melakukan sesuatu. Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya hormati. Yang kedua adalah DragonLearn. DragonLearn ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Dan ingat, platform DragonLearn ini hanya berlaku untuk siswa madrasah ibtidaiyah. Sungguh naif kalau pengawas tidak paham ini. Sungguh tidak bijaksana kalau kepala madrasah ibtidaiyah tidak tahu ini. Karena sudah kita gelurakan sejak bulan Mei yang lalu atau April yang lalu. Dan ingat, ini hanya akan berakhir, program ini hanya berlaku sampai Juni tahun 2021. Setelah itu, Anda akan kena cas. Anda harus berbayar kalau mengikuti itu. Maka saya mohon manfaatkan, masih ada waktu 6,5 bulan kepada seluruh kawan-kawan yang merasa menjadi pejuang, tolong berjuang pertama adalah mencari informasi DragonLearn ini, bagaimana cara bergabung, supaya anak-anak madrasah ibtidaiyah nanti bisa mendapatkan akses pembelajaran yang bagus, dan ini lagi-lagi gratis. Tidak ada DIPA yang kita pakai. Bahkan melakukan sosialisasi pun nebeng-nebeng seperti ini. Kalau tanpa perjuangan yang kuat, ngapain sih Umar perlu begitu-begitu, tidur pun enak. Tapi saya adalah ingin agar anak-anak madrasah merasakan kenikmatan hidup di era teknologi yang seperti ini. Cukuplah zaman kami yang sengsara, belajar tidak ada fasilitas yang seperti ini. Sekali lagi, DragonLearn ini adalah kerjasama juga dengan kedutaan Rusia. Kalau Google itu perusahaan raksasa, teknologi pembelajaran, teknologi informasi tingkat dunia di Amerika, Dragon ini miliknya Rusia. Alhamdulillah KSKK mampu melakukan itu. Tidak tergantung ada atau nggak ada DIPA. Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya hormati, yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang peningkatan cara berpikir. Kita melakukan kerjasama dengan Bebras yang ada di pusatnya Bandung. Bebras ini mengajarkan kita untuk berpikir yang logik. Programnya namanya Composite Thinking. Kalau ini kawan-kawan belum, saya maklum karena baru kami uji cobakan di Salatiga. Dan beberapa kota sudah mulai merambah ke Kudus, ke Solo, ke Pekanbaru, ke Jakarta sebagian. Tapi insya Allah mulai Januari nanti kami akan kembangkan seluruh Indonesia. Dengan Composite Thinking ini diharapkan alumni-alumni madrasah bisa menghasilkan alumni, sosok alumni yang solutif, tidak gampang mengeluh, tidak gampang stres. Hidup itu enjoy. Semua masalah bisa diselesaikan. Maka dengan berlatih Composite Thinking, insya Allah ini akan menjadikan solusi yang terbaik. Kawan-kawanku, saudaraku, ini pun juga tidak ada modal DIPA. Selanjutnya, kawan-kawan, saudaraku, hari Selasa 2 minggu yang lalu, sekarang hari Kamis, kemarin Rabu, sebelum Rabu itu Selasa, 2 Selasa yang lalu Pak Menteri telah kedatangan tamu dari Abu Dhabi, perwakilan Abu Dhabi.
berkah kerjasama yang dilakukan oleh Pak Menteri, kita mendapatkan program baru untuk platform pembelajaran matematika, tetapi ini untuk Madrasah Sanawiyah, yaitu Elef Education dari Abu Dhabi. Lagi-lagi ini Pak Menteri tidak berikan DIPA, tapi kita harus bisa melakukan itu. Nah, untuk Elef Education ini khusus untuk Sanawiyah, kalau yang Dragon Learn untuk Ibtidaiyah, dan Dragon akan habis bulan Juni 2021, Dragon selesai masuk Elef Education, tetapi sasarannya berbeda, yaitu untuk Madrasah Sanawiyah, dimulai bulan Juli tahun 2021. Sudah apa kurang kita? Allah memberikan banyak nikmat. Kalau anak madrasah tidak mengambil ini, yang kebangetan itu ya pengawas, ya kepala madrasah. Allah sudah berkali-kali menyindir, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang enggak kedustakan? Kalau kita sudah berjuang, berubah banyak seperti ini, lalu kawan-kawan yang di daerah kemudian tidak merespon dengan baik, tentu ibarat orang bercinta itu bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Orang pusat mau kayak apa, kalau kami tidak mau apa, ya enggak jadi apa-apa. Tolong jangan prasangka negatif. Tolong jangan lakukan model-model yang perjudois. Kita ini sama, tugas kita sama. Apa itu? Mendorong, mewujudkan madrasah hebat bermartabat, berkelas dunia. Itu tugas kita bersama-sama. Ini permintaan Pak Menteri. Maka tidak boleh ada yang tidak mengambil peran. Siapapun, tolong ayo kita ambil peran. Kawan-kawan, sebulan yang lalu ada pengawas di Kabupaten Semarang bilang sama saya, Pak Direktur itu programnya banyak, bagus, tapi nggak pernah melihat bagaimana yang di daerah, susahnya kayak apa. Program ini belum selesai, datang program baru. Program ini belum selesai, datang lagi. Memang pengawas itu dengan saya sangat baik, sahabat saya nggak mungkin marah sama beliau. Sama-sama sudah tua. Apa jawaban saya kepada beliau, sahabat saya pengawas itu di Kabupaten Semarang? Saya bilang begini, Kak itu kalau bahasa di Semarang namanya Mbak. Gitu. Kita bersyukur, susah, capek karena bekerja. Kita harus bersyukur, susah payah, capek, pusing, tapi bekerja. Di luar sana jutaan orang saat ini sedang susah, sedang pusing, sedang capek mencari pekerjaan. Tolong catat, siapapun yang mendengar suara ini, tolong catat. Saat ini jutaan orang menganggur mencari pekerjaan di saat sulit wabah COVID Corona. Kalau kawan-kawan semua saat ini susah, pusing, sibuk, repot, tapi melakukan pekerjaan yang sudah jelas itu ada hasilnya, kok mengeluh? Jangan pernah mimpi mendapatkan kebahagiaan. Allah akan cabut berkahnya Anda mendapatkan rezeki itu. Jadi kawan-kawan, tolong jangan mengeluh. Nanti di Februari tahun 2021, kami akan meluncurkan program baru. Yang merasa mengeluh, tolonglah istighfar yang banyak. Program baru yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri, insya Allah nanti di awal tahun, dan sekarang ini kami sedang melatih guru-guru MI di DKI Jakarta,
kemarin hari Selasa kita latih ada 50 orang guru di DKI Jakarta untuk menjadi mentor, menjadi fasilitator nasional, tim inti. Kita akan luncurkan program baru namanya program madrasah, Gerakan Madrasah Pandai Berhitung. Saya ulangi, Gerakan Madrasah Pandai Berhitung yang ditandai dengan pelatihan matematika gasing. Ini kalau Pak Kabid DKI Jakarta ikut mendengarkan, nanti saya dikoreksi kalau saya salah menyampaikan arahan ini. Jadi ketika kita semua ini sedang susah, tetapi karena bekerja, wajib hukumnya kita bersyukur. Itu artinya kita makhluk yang punya manfaat. Apalah artinya kita sebagai muslim yang hafal hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Tetapi dikit-dikit kita mengeluh, dikit-dikit kita mengeluh. Ingat, semakin kita sibuk, semakin kita repot sebagai abdi negara, sebagai ASN, sebagai pegawai, itulah ukuran seseorang ini bermanfaat atau tidak hidupnya di situ itu. Semakin domble, waktunya habis untuk main game, untuk keluyuran, itu artinya kawan-kawan bukan orang yang bermanfaat. Tetapi semakin sibuk, semakin repot. Tandanya kawan-kawan itu orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kawan-kawan, ada Dragon, ada Google, ada Commercial Thinking, ada Elf Education, dan insya Allah akan muncul segera adalah program Gerakan Madrasah Pandai Berhitung dengan ditandai pelatihan matematika gasing. Itu semua agar kita ingin mewujudkan harapan Pak Menteri, menjadikan madrasah ini berkelas dunia, yang tidak lain kita ingin menuju ke depan nilai PISA. Sekali lagi, nilai PISA tahun 2022 harus meningkat minimal di tengah-tengah antara angka 1 sampai 77. Saat ini kita baru ada di angka 5 dari 77, tapi dari bawah. Kita masih kalah dengan Vietnam. Tertinggal jauh dari Malaysia, Singapura. Oleh karena itu, mungkin banyak yang bertanya, apa bedanya Commercial Thinking, apa bedanya Dragon, apa bedanya dengan matematika gasing, apa bedanya dengan Elf Education. Lalu Pak Ahmad juga sekarang sedang menggawangi, sedang mempanglimai namanya program aksi, asesmen kompetensi siswa Madrasah Indonesia. Semua ini nanti berujung pada capaian nilai PISA kita harus meningkat lebih signifikan. Kalau kita bermimpi menjadi madrasah kelas dunia lalu PISA kita rendah, tidak ada orang percaya. Tetapi kalau nilai PISA kita bisa tinggi, setidaknya 50% ke atasnya, insya Allah slogan madrasah hebat bermartabat menuju kelas dunia ini akan orang percaya. Meskipun kawan-kawan kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur kita masih punya madrasah-madrasah yang bagus. Saya sebut saja saat ini saya nyebutnya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong. Alhamdulillah kemarin
menempati posisi ranking 2 dalam seleksi masuk perguruan tinggi yang diranking oleh Dikbud. Bahkan untuk kemampuan membaca, Man Cendekia menempati ranking pertama, mengalahkan seluruh satuan pendidikan SMA aliyah se-Indonesia, dikalahkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong. Tepuk tangan untuk semuanya. Tetapi baru 1-2 madrasah yang seperti ini. Tetapi saya nggak kecewa, saya bersyukur sudah ada yang bagus. Dan menurut penilaian kawan-kawan kurikulum, kawan-kawan sudut kurikulum, sebaran kualitas madrasah 3 tahun ini sudah jauh lebih bagus. Dulu Man IC itu nggak ada temennya dulu, sendirian. Sekarang sudah banyak teman-teman madrasah yang mengikuti Man IC. Ada IC Gorontalo, ada IC Pekalongan, ada IC Jambi, ada Man 2 Kota Malang, ada Man 2 Kota Pekanbaru, ada Man 2 Kudus, dan man-man lain sudah mulai mengikuti jejaknya Man IC Pekalongan, Man IC Serpong. Itu artinya apa? Peran kepala madrasah, peran pengawas sudah mulai dirasakan bahwa mutu dan kualitas madrasah sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah wujud kerjasama kita yang baik, kerjasama kasih-kasih yang baik, kerjasama kawan-kawan kabit yang baik. Alhamdulillah, mutu madrasah sudah merata. Dulu hanya 1-2 madrasah yang nongol di atas, sekarang sudah banyak madrasah yang bermunculan di atas. Alhamdulillah. Kawan-kawanku, itu yang saya sampaikan terkait dengan mimpi kita, terkait dengan semangat kita sebagai stafnya Pak Menteri untuk mewujudkan Madrasah Hibat Bermartabat menuju kelas dunia dengan cara yang kami sebutkan di atas, yang itu semua serba free, tidak ada biayanya, kecuali aksi. Oke, saya harus ngomong jujur. Untuk aksi memang ini berdana besar. Tetapi selain aksi, itu semua berbasis kerjasama free, tidak ada biaya. Untuk yang aksi, nanti Pak Ahmad bisa ceritalah lain waktu. Kalau aksi memang menggunakan dana pinjaman World Bank. Ingat, sekali kita berbiaya, biaya mahal. Tetapi jangan kemudian kawan-kawan bandingkan yang gratis lalu terabaikan, yang berbayar baru kawan-kawan pikirkan. Nggak boleh begitu. Yang berbayar kita sungguh-sungguh, karena ini hutang kepada Bank Dunia, tetapi yang gratisan, yang free, tolong kawan-kawan harus tambah bersyukur. Wong ini bantuan kok kita sia-siakan. Dosa. Menyia-nyiakan kebaikan itu dosa. Oleh karena itu, sekali lagi, nanti tahun baru, sebentar lagi, tolong kawan-kawan semua harus menambah energi positif, menambah semangat perjuangan. Semoga kita semua ini ahlul jannah melalui kereta Madrasah Hibat Bermartabat Indonesia. Nanti ada kafilah yang panjang masuk surga, adalah itu kafilahnya Madrasah Hibat Bermartabat Indonesia yang berjuang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan besok kita masuk gerbong Madrasah Hibat Bermartabat menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, terkait dengan budaya adaptasi budaya baru Madrasah Tatap Muka, nanti Pak Ahmad akan menjelaskan, saya cukup 1-2 kata saja. Pertama, kawan-kawan pengawas, kawan-kawan kepala madrasah, saya berpesan untuk memulai dan belum memulai belajar tatap muka itu, dasar pertimbangannya adalah pertama, pertimbangkan standar SKB 4 Menteri.
baca dulu SKB 4 Menteri, dipahami betul-betul, dibuka dasarnya yaitu, landasannya itu, belum membuka juga landasannya SKB 4 Menteri. Tetapi di luar SKB 4 Menteri, kawan-kawan, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabatku semua, saya berpesan, tambahkan 2 hal. 2 hal ini tidak tercantum dalam SKB. Tetapi 2 hal ini penting. Yang pertama adalah gunakan hati nurani. Hati-hati dan waspada. Jangan latah. Karena sudah lama menahan pengen masuk tatap muka, begitu dibuka kesempatan lalu semua semangatnya pengen buka madrasah tatap muka. Kalau hati kata kita belum cocok, belum siap, jangan dipaksa. Lebih baik hati-hati daripada kita gerusa dan gerusu, daripada kita buru-buru. Ingat, kaidahnya al-ajalah minasyaiton. Pekerjaan yang buru-buru itu adalah pekerjaan yang diinspirasi oleh setan. Setan itu nggak pernah ngajak kebaikan. Setan itu ngajaknya kejelekan. Lalu yang kedua, pesan saya sebelum membuka atau tidak membuka, selain hati-hati dan waspada, yang kedua adalah budayakan jujur dan disiplin kepada semua warga madrasah. Jujur ini penting. Disiplin ini juga penting. Kalau anak-anak, kalau guru-guru semua sudah jujur dan disiplin, maka insya Allah setiap anak yang masuk ke madrasah dalam keadaan sehat, keluar sehat, insya Allah pulang sehat. Karena jujur, karena disiplin. Tetapi kalau anak-anak kita itu tidak jujur, tidak disiplin, dia pakai masker kalau kelihatan Pak Guru. Dia pakai masker kalau ada kawan yang melihat. Ini potensi bisa menjadi klaster baru COVID. Maka, yang paling penting kawan-kawan kepala madrasah, di samping menyiapkan fasilitas untuk menjaga protokol kesehatan, tolong tanamkan juga disiplin dan jujur kepada semua warga madrasah, ada atau tidak, apabila mereka berkumpul lebih dari 2 orang, harus gunakan masker. Tadi saya pakai masker ketika ada kawan masuk ruangan. Karena sekarang ini saya sendirian di ruangan yang luasnya 3 kali 5 meter, maka saya lepas supaya nafas saya tidak berat. Saya ngomong bisa biar kawan-kawan melihat wajah saya, kayak apa ekspresi saya. Kalau saya tutup masker, kawan-kawan nggak tahu. Saya mau ketawa atau saya mau nangis, kawan nggak tahu. Tapi dengan saya buka, kawan-kawan tahu. Ini disiplin. Ada tamu satu masuk, saya pakai. Jadi disiplin dan jujur itu pangkal kebahagiaan. Tanamkan ini kepada siapa saja. Cuci tangan pakai sabun, ini adalah menuntut kejujuran dan kedisiplinan. Apabila anak-anak telah memegang sesuatu yang itu kemungkinan tidak steril atau ada kuman, maka segeralah cuci tangan pakai sabun. Kalau ini harus nunggu diingatkan Pak Guru, maka Pak Guru hanya habis waktunya mengingatkan anak-anak. Tetapi kalau anak-anak dan guru semua sudah jujur, disiplin, maka tugas kita akan ringan. Karena itulah, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ingatlah anak-anakku, saudaraku, kawan-kawanku, jagalah jujur. Karena jujur itu mendatangkan kebenaran.
jujur itu mendatangkan kebaikan. Jadi, kawan-kawan, ciri orang jujur itu adalah orang yang bekerja, bertugas, ada atau enggak ada yang mengawasi, kita kerjanya sama, normal. Bukan seperti pekerjaannya tukang yang nakal. Ketika ada mandor, pura-pura sibuk, pura-pura dia disiplin, rajin. Begitu mandornya menghilang sebentar, langsung kongko dan ngerokok. Kita bukan mental seperti itu. Mental pejuang itu ada atau enggak ada yang ngawasi, Allah yang maha mengawasi kita. Tanamkan ini kepada anak-anak, kepada guru-guru, semua warga madrasah, tanamkan kejujuran dan kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah menghadirkan hidayah kepada kita semua, kepada warga madrasah seluruh Indonesia. Semoga Allah mendatangkan kesehatan kepada kita, keluarga kita, seluruh keluarga besar madrasah Indonesia. Semoga Allah menghadirkan kebahagiaan, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan kepada kita semua warga madrasah seluruh Indonesia. Dan pada saatnya nanti Allah jauhkan kita dari mara bahaya, musibah, dan wabah, dan juga kita semua besok wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Ahmad, mohon dilanjutkan. Saya terima kasih kepada kawan-kawan semua. Selamat berjuang, selamat bertugas. Kita ikuti sebutan Rasulullah, iskariman au mutsyahidan. Menuju madrasah hebat martabat, berkelas dunia. Itu adalah jariah kita semua. Amin. Terima kasih. Amin, ya, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.